Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala nabiyil hasimiyyi Muhammadi wa ala alihi wasallim tasliman. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Iwan Ahwat, kembali lagi di channelnya Warung TKN, masih dalam acara OPD, obrolan pengamal zikir. Nah, di kesempatan kali ini di samping saya ini sudah ada seorang ustadz masih muda, juga pengajar di Pondok Pesantren Al Hidayah. Nah, sekarang kita tanya-tanya nih ya, pengalamannya tentang bagaimana prosesnya bisa pertama bisa mengamalkan dzikir, kemudian juga bisa menjadi ikhwannya TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu, ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhadin Samsul Falah, asli dari Kampung Cicepuk, dan alhamdulillah pada kegiatan sehari-hari saya itu mengajar kitab kuning di Pondok Pesantren Al Hidayah Cicepuk, dan yang paling diutamakan oleh saya yaitu tentang hafalan dan kajian-kajian ilmu fikih, terutama dalam kitab Fathul Mu'in. Dan sekalian saja pada kesempatan ini di mana ada sebagian orang yang ingin mengkaji tentang sebagian tentang ilmu alat dari mulai alfiyah, jurumiyah, dan imritik sebagainya, bisa kita sama-sama belajar. Atau lagi juga tentang Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'innya bisa sekalian di Pondok Pesantren Al Hidayah Cicepuk. Cianjur ya? Iya, di Cianjur. Cianjur Selatan. Ya, bisa diceritakan mungkin selain mengajar kitab-kitab kuning dan lain sebagainya. Nah, ini kan di acaranya OPD ya, obrolan pengamal dzikir. Nah, coba bisa diceritakan pengalamannya, asal muasalnya bisa belajar dzikir itu khususnya dari TKN Suryalaya itu seperti apa? Silahkan bisa diceritakan untuk ikhwan-ikhwan yang menonton video ini. Ya, alhamdulillah selama sebelum kita flashback ke saya bisa menjadi pengamal TKN Suryalaya, saya menjelaskan tasakur binikmah ya. Pada bulan Ramadan ini alhamdulillah dari mulai tanggal 2 saya mulai riyadhah khotaman. Alhamdulillah. Setelah dzikir bada duhur itu selain dzikir wajib malam Selasa atau hataman malam wajib Jumat, hataman wajib, tetapi itu terkadang saya pindahkan ke pada subuh atau pada asar. Nah, itu tasakur binikmahnya kepada para ikhwan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Dan alhamdulillah selama saya mengamalkan khotaman, riyadhah khotaman itu ada beberapa hal yang memang kesenangan tersendiri lah, kesenangan batin yang tidak bisa diceritakan, ya, yang tidak bisa diungkapkan secara lisan, tetapi hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri. Ya, mungkin juga setiap ikhwan juga berbeda-beda. Ada yang enaknya di dzikir ya, ada yang enaknya di khataman, ada yang enaknya mungkin di manakiban. Misalkan dzikirnya biasa, maksudnya 165 aja begitu, khatamannya setiap waktu gitu ya. Ya beda-beda kalau ikhwan itu. Nah, yang perlu diseringkan awalnya bisa mengamalkan dzikir itu TKN Suryalaya itu dari mana itu, atau seperti apa lah? Iya. Pertama memang saya di pondok pesantren memang yang belum mengenal tentang metode dzikir ya. Tarekat itu ya. Metode tarekat.
saya mengkaji beberapa kitab, memang tidak mendalam gitu ya. Tidak Jadi detail ya. ya tidak detail, dan saya memahaminya secara sepintas saja. Memang karena ada doktrin seorang dari pemahaman dari luar. Iya, pemahaman dari luar itu, karena memang suka ada bahwa dari tarekat itu sesat. Jadi awalnya, jadi ya pemikiran saya awalnya itu terdoktrin seperti itu. Namun maaf, sebelum ke sana memang ada seseorang yang di sini pertama mengamalkan dikir tarekat Pondok Pesantren Suryalaya. Dan pada hal itu, pada awal mulanya saya itu ada penolakan ya? Ada penolakan ya, memang baru metodenya seperti itu. Memang dikir itu harus keras, tetapi di dalam keterangan suatu kitab itu kerasnya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Memang itu adalah berbeda pendapat para ulama. Nah, singkat cerita, saya dibawa ziarah ke Suryalaya. Ya, tapi sebelum ke Suryalaya, pada waktu itu kita ada 2 mobil. Ya, kita ke Pondok Pesantren Darul Falah dulu, karena pertama kita ziarah kepada pengersa Aang di Pondok Pesantren Darul Falah, dan yang pertama selanjutnya itu menghormat wilayah. Hormat wilayah. Ada wilayah itu. Ya, di sana alhamdulillah ketika kita sampai di Pondok Pesantren Darul Falah, kebetulan datang juga wakil talqin Pondok Pesantren Suryalaya itu pada waktu itu Kiai Haji Asep Samsurijal, ya, atau yang sering disebut dengan pengersa kakah. Alhamdulillah setelah kami melaksanakan sholat isya berjamaah, kami ditalkin dikir. Nah, pada waktu talkin dikir itu bagaimana saya mengamalkannya? Itu masih bingung ya, masih bertanya-tanya. Nah, setelah itu singkatnya waktu kita sampailah di Suryalaya. Nah, setelah jadi dari Darul Falah itu langsung ziarah ke Pondok Pesantren Suryalaya pusat TKN gitu ya. Alhamdulillah di sana juga kita lebih mendetail. Kami ditalkin dikir oleh pengersa Kiai Haji Sandisi. Ditalkin. Alhamdulillah. Nah, dari beliaulah mulai ada pencerahan. Bukan berarti saya merendahkan talqin yang pertama, bukan. Tetapi mungkin belum paham, belum waktunya. Belum waktunya, mungkin Allah membukakan taufik dan hidayah saya pada waktu talqin yang kedua oleh pengersa Kiai Haji Sandisi. Nah, setelah itu saya membeli buku Ukudu Juman atau panduannya, dan saya pelajari, saya buka, kemudian saya beli buku tentang dikir, metode-metode dikir, dan alhamdulillah saya pelajari, dan memang pemahaman ulama itu berbeda-beda. Betul. Dan dari pemahaman ulama yang berbeda-beda itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perbedaan ulama itu bukan untuk kita saling menyalahkan pendapat yang satu dengan yang lain, tetapi ambil hikmahnya. Ada itu ihtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Perbedaannya ulama itu adalah suatu kemurahan untuk sebagai umat. Betul. Nah, singkatnya cerita lagi, saya terus mengamalkan dikir, khotaman, dan manakiban. Nah, kalau tidak salah bulan Syawal kemarin ya, tahun kemarin saya sampai sini sudah 1 tahun mengamalkan TKN Suryalaya. Dari tahun berapa di talqin itu? Tahun 2019. 2019. Kebetulan itu pada tanggal 9 Syawal kalau tidak salah. Pada tanggal 9 Syawal saya masih ingat. Kalau itunya kalau tidak salah tanggal 21 Juni itu.
Ya. Ya, tanggal 21 Juni karena saya tulis di Ukudul Juman yang saya Beli itu. Iya, Ya. yang saya beli. Nah, singkatnya cerita lagi, saya sharing ke teman-teman dan alhamdulillah banyak teman-teman saya yang menerima, Mau belajar ya, juga mau belajar begitu. dikir juga, dan sampai sekarang suka bertanya kepada saya, ini metodenya bagaimana. Nah, saya suka antar, ada yang saya antar ke Darul Falah, ada yang saya antar ke Kadu Pandak, pengersa Kiai Haji Iskandar Zulkarnain. Jadi di Cianjur itu mungkin ada berapa wakil talqin di Cianjur Di itu? Cianjur itu ada tiga, Ada yang 3 yang sekarang masih ya, yang masih ada. ada ya. Yang pertama Kiai Haji Aah Jainal Arifin di Darul Falah, dan ada juga Kiai Haji Asep Samsur Rijal Hudayat di Darul Falah, dan Kiai Haji Iskandar Zulkarnain di Kadu Pandak, itu di Cianjur Cianjur Selatan ya. Tuh. Dan pada suatu saat saya mengantar beliau itu ada yang tidak punya ongkos, dan ini baru saya ceritakan. Dan ini khusus di channelnya Warung Tekian ya. Iya, ini Tuh dibuka ya. Ya, silakan. Di ini dia aja itu dibuka. ingin mengamalkan dzikir tarekat tapi Tidak punya ongkos. tidak punya ongkos Untuk berangkat untuk talqin itu. berangkat talqin. Iya. Ya. Nah, dan alhamdulillah pada kesempatan itu saya lagi Ada. ya, Wah. lagi ada uang untuk, ya udahlah saya yang ongkosin, dan untuk kepada pengersa kegegelan lah, Iya. kalau Bukan di bahasa bukan Sunda. dalam arti kita Bukan bayar dalam arti talqin ya, bayar bukan. talqin, bukan. Tapi itu rasa apa ya? kalau Berterima itu kasih lah. berterima kasih lah. Iya. Ahsin ilal muhsin Iya, istilahnya. betul. Memberikan kebaikan kepada orang yang memberikan kebaikan lagi kepada kita. Dan alhamdulillah sampai sekarang beliau mengamalkan dzikir dan pindah ke pesantren Thariqah. Alhamdulillah. Iya, iya. Ya. Nah, Dan begini Ustaz Dadin ya. Begini kan ya, di luar sana masih banyak yang awam pemahaman tentang tasawuf, pemahaman tentang tarekat. Coba bisa diberikan penjelasan sedikit apa itu yang sebetulnya dengan tasawuf, apa itu yang disebut dengan tarekat, supaya yang menonton ini ada pencerahan begitu. Karena yang nonton ini bukan ikhwan saja. Silakan coba dijelaskan aja sedikit mungkin secara singkatnya. Bahwa Thariqah itu adalah diambil dari kata Thariqatun, yaitu Thariqatun itu bisa disebut kita jalan, Iya. atau bisa disebut dengan metode. Nah, berarti di dalam dzikir itu adalah metode bagaimana kita cara mengingat Allah. Iya. Karena dalam suatu keterangan ida dakartani sakartani wa ida nasetani kafartani. Iya. Nah, jika kamu mengingatku, maka kamu itu bersyukur kepada saya. Iya. Dan jika Anda lupa kepadaku, maka kamu kufur kepada saya. Iya. Nah, mungkin ini adalah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, itu suatu metode yang diambil oleh guru mursyid kita, yaitu Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin, supaya kita itu dimanapun berada dan bagaimanapun kita keadaannya, hati kita selalu ingat kepada Allah. Itu ya, artinya karena segala sesuatu aktivitas kita, ya, ucap, lampah, dan paripolah kalau dalam bahasa Sunda, itu tergantung bagaimana suasana kolbunya. Misalkan gini, kita rajin sholat, Ya. kita rajin mengaji, kita rajin tahajud, kita rajin baca Quran, rajin sodakoh, Iya. dan kalau ada sudah nisab zakat, kita mengeluarkan zakat. Tetapi ketika di dalam hatinya ada ria, ada ujub, ada takabur, ya, sombong, Iya. itu takabur, maka amal yang kita lakukan itu tidak ada artinya. Nah, ini di dalam metode Thariqah ini adalah metode bagaimana membenarkan kolbu kita supaya bersih dari sifat-sifat seperti itu. Karena ilaman atallaha biqalbin salim, orang yang akan selamat itu adalah orang yang berjumpa dengan Allah itu dengan keadaan hati yang selamat. Hati yang selamat itu adalah bersih dari sifat-sifat yang
akhlak sifat-sifat yang jelek seperti ria, sombong dan sebagainya. Malah Nabi pernah berkata, yang paling saya ketakutan dari umat saya itu adalah syirik asghar. Syirik asghar itu adalah ria. Yang tidak terlihat yang gitu tidak ya. terlihat Ya, itu. ya. Beramal tetapi Di dalam hatinya ingin dipuji orang lain gitu ya. Amalnya itu tidak membekas dan tidak akan nanti ketemu di akhirat nanti. Nah, Allah ketika di akhirat nanti Allah berkata, carilah amalmu di orang yang kamu ingin di orang yang ingin kamu dilihat oleh orang tersebut. Ya mungkinlah seperti itu penjelasannya. Jadi sekarang ini sudah menjadi pengamal yang insya Allah istiqomah ya. Insya Allah. Doanya saja dari Ikhwan Akhwat semuanya, semoga makin istiqomah. Amin. Dan alhamdulillah saya sendiri bersama istri saya sudah mengamalkan. Sudah menikah ya? Sudah. Ya? Ini nanti takutnya ada Ikhwan Akhwat yang ingin melamar lagi. Karena ya berarti sudah tidak bujang gitu ya. Bukan sudah tidak bujang, tetapi masih laku Bang. Ya masih laku. Sampai detik ini pun masih ada. Iya, karena ganteng. Mungkin ada karismatik. Ya, mungkin di obrolan yang sangat singkat ini bisa memberikan kesimpulan begitu tentang bagaimana tarekat atau Qadiriyah wa Naqsabandiyah khususnya dari jalur Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, mungkin bisa diberikan ke teman-teman warung TKN ini kesimpulannya seperti apa? Ya, tapi alhamdulillah juga ya, saya sudah mengikuti upgrading. Upgrading ke-1 angkatan ke-57. Di mana itu? Di Pondok Pesantren Darul Falah cabangnya Suryalaya ya. Suryalaya. Dan alhamdulillah upgrading ini adalah pembinaan tentang amaliyah. Ya, supaya amaliyah kita itu sesuai dengan apa yang diajarkan di Pondok Pesantren Suryalaya. Itu dari mulai bacaannya, karena kalau kita pernah mondok ya, karena suka ada usil bacanya seperti ini, disesuaikan lagi dengan apa yang kita miliki dari ilmu pondok pesantren. Tetapi kalau di Pondok Pesantren Suryalaya, apa yang sudah diberikan oleh pengarsa Abah, lakukanlah seperti itu. Satu huruf pun jangan dirubah. Jangan dirubah, karena itu bisa mengurangi kepercayaan kita kepada seorang guru. Merasa bisa gitu. Padahal guru kita. Guru kita itu lebih begitu ya. Karena pengarsa Abah pun kalau menurut cerita gitu ya, beliau juga belajar ilmu fikihnya pernah mondok di Cianjur di Pondok Pesantren Cicariang kalau tidak salah ya. Di Pondok Pesantren Cicariang, kemudian di Jambu Dipa, betul. Kemudian setelah itu pindah ke Sukabumi kalau tidak salah itu ya. Nah, itulah kesimpulan dari Ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya bersama Ustadz Hadin. Mudah-mudahan, terima kasih Ustadz Hadin. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya untuk Ikhwan Akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya, umumnya untuk kita semua. Terima kasih. Selamat selamat berjumpa kembali di episode OPD selanjutnya, obrolan pengamal dzikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.